Bayangkan ini, jam dinding berdetak dengan lamban. Setiap tik dan toknya terasa seperti mengetuk keheningan yang menyelubungi ruang keluarga. Piring di meja hanya terisi satu. Teh dalam gelas pun hangatnya mulai menghilang, tanpa ada yang diajak berbagi cerita tentang bagaimana hari ini berlalu. Ini bukan adegan dari sebuah film melodrama, ini adalah kenyataan yang dihadapi oleh begitu banyak bapak dan ibu di usia senja. Perasaan itu, perasaan sunyi yang begitu pekat, perasaan bahwa dunia yang dulu ramai oleh tawa anak-anak dan obrolan dengan pasangan hidup kini berganti menjadi keheningan yang kadang terasa menyiksa. Apakah ini sebuah kepastian? Apakah menjadi seorang lansia yang hidup sendiri harus identik dengan kesepian yang mendalam dan kesehatan yang merana? Saya di sini, melalui channel Kebijaksanaan Lansia, hadir untuk menyatakan dengan tegas, tidak. Kesendirian tidaklah sama dengan kesepian. Ini adalah dua hal yang benar-benar berbeda, dan memahami perbedaan inilah yang menjadi kunci pembuka gerbang menuju tahun-tahun emas yang penuh makna, sehat, dan berbahagia. Masa senja bukanlah garis finish, melainkan sebuah babak hidup yang sama sekali baru, dengan aturan mainnya sendiri, dengan kesempatannya yang unik, dan dengan kebahagiaan yang mungkin belum pernah kita eksplorasi sebelumnya. Mungkin di benak bapak dan ibu bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Bukankah sudah menjadi hukum alam, setelah anak-anak berkeluarga, setelah teman-teman sepermainan mulai pergi satu persatu, yang tersisa hanyalah kenangan? Pertanyaan itu valid. Sangat valid. Rasa sakit kehilangan adalah nyata. Namun, yang juga nyata, dan didukung oleh banyak penelitian ilmiah, adalah kemampuan luar biasa dari manusia, khususnya di usia yang lebih matang, untuk beradaptasi, bertumbuh, dan menemukan sumber kebahagiaan baru yang dalam. Tantangan terbesarnya seringkali bukan terletak pada keadaan fisik yang sendirian, melainkan pada narasi yang kita bangun dalam pikiran kita sendiri. Narasi yang mengatakan bahwa kita tidak lagi dibutuhkan, bahwa peran kita telah usai, bahwa yang tersisa hanyalah menunggu. Narasi inilah yang kemudian merongrong kesehatan mental, yang pada akhirnya berimbas pada kesehatan fisik. Stres dan perasaan terisolasi dapat melemahkan sistem imun, memperparah nyeri sendi di kaki, dan membuat kita malas menyiapkan makanan bergizi. Ini adalah siklus yang harus kita putus. Video ini hadir sebagai sebuah peta. Peta yang akan menuntun bapak dan ibu untuk menjelajahi wilayah hidup yang baru ini dengan penuh percaya diri. Kita akan membongkar rahasia-rahasia yang mungkin selama ini tersembunyi, cara membangun komunitas baru di usia yang katanya terlambat ini, strategi menjaga vitalitas tubuh agar tetap kuat dan bersemangat, seni menemukan kedamaian dan tujuan dalam kesendirian, dan yang terpenting, cara mengubah narasi dalam pikiran kita dari "saya sudah tua dan sendirian" menjadi "saya mandiri, berpengalaman, dan merdeka untuk menikmati hidup saya dengan cara saya sendiri." Ini adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian. Butuh kemauan untuk mengambil langkah pertama. Jika bapak dan ibu merasa siap untuk membuka lembaran baru, untuk menuliskan cerita yang berbeda tentang masa tua, maka tetaplah di sini. Saya janjikan, setelah video ini selesai, perspektif bapak dan ibu tentang apa artinya menjadi seorang lansia akan berubah selamanya. Mari kita mulai petualangan ini bersama-sama. Mari kita hadapi bersama sebuah kenyataan yang seringkali kita sembunyikan, sebuah kenyataan yang terasa pahit seperti kopi tanpa gula di pagi hari yang sunyi. Kita tidak bisa membangun jalan menuju solusi tanpa terlebih dahulu memahami secara mendalam dan jujur medan permasalahannya. Dan medannya saat ini bagi banyak lansia sangatlah kompleks. Ini bukan hanya tentang kesepian sesaat, ini adalah sebuah fenomena epidemi yang diam-diam menggerogoti kualitas hidup, sebuah krisis kesehatan yang menyeluruh, baik jiwa maupun raga. Data dari Kementerian Kesehatan RI bukanlah sekadar angka di atas kertas, itu adalah cerminan dari jutaan cerita yang terpotong. Bayangkan, lebih dari 30% lansia di negeri kita, yang bisa jadi adalah tetangga, saudara, atau bahkan kita sendiri, terjebak dalam jerat gejala depresi dan kecemasan. Setiap persentase itu mewakili seorang bapak yang duduk termenung di kursi goyangnya, seorang ibu yang memandang foto lama dengan air mata yang tak lagi bisa ditahan. Pemicu utamanya,
Bukan penyakit fisik yang mahal, melainkan perasaan kesepian dan isolasi sosial yang perlahan-lahan mengikis semangat hidup. Perasaan ini adalah sebuah luka yang tidak terlihat, sebuah patah hati kolektif yang terjadi setelah sebuah fase transisi besar dalam hidup. Anak-anak telah dewasa dan membangun istana kebahagiaannya sendiri, atau yang lebih menyayat, sang pendamping hidup, sahabat seumur hidup, telah pergi mendahului untuk selamanya. Dunia yang tadinya dipenuhi rengekan cucu, obrolan santai dengan pasangan tentang makanan untuk makan malam, atau bahkan debat kecil tentang acara televisi, tiba-tiba berubah menjadi sunyi yang mencekam. Keheningan itu bukan lagi kedamaian, ia menjadi sebuah ruang gema yang memperdengarkan kembali kenangan dan memperkuat rasa kehilangan. Dalam keheningan itulah, pikiran-pikiran gelap mulai bercokol. Pikiran bahwa, saya tidak lagi dibutuhkan. Hidup saya sudah tidak ada artinya lagi, atau, untuk apa lagi bangun pagi? Dan disinilah hubungannya menjadi sangat erat dan berbahaya. Kesehatan mental yang terganggu adalah gerbang utama menuju kemunduran kesehatan fisik. Ini adalah sebuah reaksi berantai yang tak terelakkan. Saat motivasi hidup menurun, hal-hal dasar yang paling sederhana pun menjadi beban yang berat. Untuk apa berjalan-jalan kaki di pagi hari jika hanya sendiri? Untuk apa repot-repot memasak makanan bergizi jika yang menikmati hanya satu orang? Aktivitas fisik yang sangat wajib untuk menjaga kekuatan otot dan sendi, terutama di area kaki yang menopang tubuh, mulai ditinggalkan. Konsekuensinya, tubuh yang mulai mengeluh. Persendian di kaki terasa kaku dan sakit karena jarang digerakkan. Tekanan darah mulai tidak terkontrol karena tubuh tidak aktif dan mungkin pola makan yang berantakan. Kadar gula darah melonjak karena mengonsumsi makanan instan yang praktis tetapi tidak sehat sebagai pelarian dari kesedihan. Sistem imun tubuh melemah karena stres kronis yang dialami. Yang awalnya adalah luka batin, kini merambah menjadi penyakit fisik yang nyata dan dapat didiagnosis. Lingkaran setan ini kemudian semakin menguat. Rasa sakit fisik dan ketidaknyamanan pada tubuh lansia kemudian kembali memperburuk kondisi mental. Mereka merasa tubuhnya sudah tua dan tidak berguna, yang semakin memupuskan sisa-sisa semangat untuk beraktivitas. Mereka mungkin jadi lebih sering berkunjung ke dokter, tetapi seringkali hanya berfokus pada keluhan fisiknya saja, tanpa menyentuh akar masalahnya yang adalah kesepian dan duka. Mereka diresepkan obat, tetapi apa obat untuk hati yang rindu pada interaksi dan tujuan? Inilah mengapa pendekatannya harus holistik. Kita tidak bisa hanya menyembuhkan fisik dan mengabaikan jiwa yang terluka. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara memutus siklus yang begitu dalam akarnya ini? Apakah kita hanya harus pasrah menerima bahwa ini adalah takdir yang tidak bisa dielakkan bagi setiap orang yang berusia lanjut? Apakah tidak ada harapan sama sekali? Jawabannya ada pada pilihan. Pilihan untuk melawan narasi bahwa kesendirian berarti kesepian. Pilihan untuk mengambil langkah kecil, sekecil apapun, untuk merebut kembali kendali atas hidup dan kesehatan diri sendiri. Dan inilah yang akan kita bahas selanjutnya, langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan, yang telah terbukti mengubah hidup banyak lansia lainnya. Sekarang, setelah kita berani membongkar kenyataan pahit yang menjadi akar masalahnya, mari kita isi dengan harapan dan strategi yang nyata. Karena jawaban atas semua tantangan tadi bukanlah sebuah misteri, melainkan sebuah ilmu yang telah diteliti, dibuktikan, dan dipraktikkan oleh banyak lansia tangguh di luar sana. Rahasia pertama, dan mungkin yang paling powerful, adalah membangun kembali hubungan sosial yang berkualitas. Saya tahu, bagi sebagian bapak dan ibu, ini terdengar seperti sebuah tugas yang sangat berat. Pikiran seperti, malu, sudah tua, capek, harus kenal orang baru, atau, nanti dikira merepotkan, seringkali muncul. Tapi, saya mohon, singkirkan sejenak semua pikiran itu. Apa yang akan saya sampaikan ini bukan sekadar motivasi kosong, melainkan sebuah fakta ilmiah yang sangat solid. Mari kita berkaca pada Harvard Study of Adult Development, sebuah penelitian paling legendaris dalam ilmu psikologi dan penuaan yang telah berlangsung selama lebih dari 80 tahun, melacak hidup dari ratusan pria dan wanita dari berbagai generasi. Pimpinan studi terkini, Dr. Robert Waldinger, menyampaikan temuan mereka dengan sangat gamblang,
Hubungan yang penuh makna adalah kunci utama untuk kebahagiaan dan kesehatan yang lebih baik. Bahkan, hubungan sosial yang hangat dan berkualitas ini terbukti lebih berpengaruh terhadap umur panjang dan kesejahteraan hidup daripada tingkat kolesterol, genetik bawaan, atau bahkan jumlah kekayaan yang dimiliki. Mengapa? Karena hubungan sosial yang positif bertindak seperti sebuah buffer atau peredam kejut alami terhadap racun-racun stres dalam tubuh. Mereka menurunkan hormon kortisol, hormon stres, mengurangi peradangan dalam sel-sel tubuh, dan secara langsung memperkuat sistem kekebalan kita. Ini adalah obat yang paling alami, tanpa efek samping, dan sayangnya, seringkali terabaikan. Lalu, bagaimana bentuk praktisnya di hidup sehari-hari? Ini bukan tentang harus menjadi orang yang paling populer. Ini tentang koneksi yang bermakna. Bisa dimulai dengan hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya, alih-alih duduk sendiri di rumah sambil menonton televisi, bisakah Bapak Ibu membawa kursunya untuk duduk-duduk di teras atau di taman kompleks pada sore hari? Sebuah senyuman dan sapaan, "Selamat sore, Pak, Bu," kepada tetangga yang lewat adalah sebuah koneksi. Itu adalah benih dari sebuah hubungan. Dari sana, obrolan bisa berkembang. Lagi jaga cucu, atau tanaman Bapak subur sekali, rajin disiram ya. Dan untuk melihat bahwa ini bukanlah teori belaka, mari kita dengarkan kisah nyata dari Bapak Sutrisno, seorang pria berusia 72 tahun asal Surabaya. Setelah sang istri, yang telah menjadi teman hidupnya selama 45 tahun, meninggal dunia 3 tahun lalu, dunia Bapak Sutrisno benar-benar runtuh. Rumah yang dulu terasa hangat, tiba-tiba terasa sangat dingin dan besar. Saya bisa duduk berjam-jam di kursi yang sama, hanya memandang foto almarhumah istri. Anak-anak yang sudah berkeluarga di luar kota khawatir, tapi saya tutup telinga. Saya pikir hidup saya sudah berakhir, dan saya harus menerima takdir untuk murung dan sakit-sakitan sampai akhir, ujarnya dengan suara lirih. Titik baliknya terjadi ketika seorang tetangga yang peduli, setelah berkali-kali diabaikan, akhirnya memaksa beliau untuk ikut serta dalam kegiatan posyandu lansia di kelurahan. Awalnya dengan sangat enggan, Pak Sutrisno datang. Di sana, saya melihat banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu seusia saya. Ada yang ceriwis, ada yang pendiam, ada yang sudah jago senam, ada yang masih kaku seperti saya. Tapi ada satu hal yang sama, kami semua punya cerita. Kami punya kehilangan. Entah itu kehilangan pasangan, kesehatan, atau bahkan peran kami dulu. Dan untuk pertama kalinya setelah lama sekali, saya merasa terhubung. Saya tidak merasa sendiri dalam kesedihan saya. Dari sekadar datang, Pak Sutrisno kemudian mulai rutin mengikuti senam lansia. Bukan hanya untuk kesehatan kakinya yang mulai kaku, tetapi untuk obrolan dan kopi panas bersama setelahnya. Sekarang, kami bahkan punya grup WhatsApp. Kami sering janjian untuk jalan sore atau makan bakso bersama. Rasanya seperti punya keluarga baru. Keluarga pilihan. Saya jadi semangat lagi. Setelah rutin bergaul, kesehatan saya justru jauh lebih baik. Dokter saja kaget tekanan darah saya sudah sangat stabil. Ternyata, obatnya adalah teman dan tawa. Nah, Bapak dan Ibu yang hebat, cerita Pak Sutrisno adalah bukti nyata. Ini membuktikan bahwa pada usia berapapun, otak dan hati kita masih sangat plastis, masih bisa berubah dan menemukan kebahagiaan baru. Jika beliau bisa, apa yang menghalangi Bapak dan Ibu? Sekarang, saya ingin sekali berinteraksi dengan Bapak dan Ibu. Apakah Anda masih bersemangat menyimak video ini sampai di titik ini? Apakah cerita Pak Sutrisno tadi sedikit banyak menggugah hati? Jika ya, tolong buat saya dan seluruh tim, Kebijaksanaan Lansia, terkesan dan termotivasi dengan mengetik nomor 2 di kolom komentar di bawah video ini. Tunjukkan bahwa kita adalah komunitas yang solid dan saling mendukung. Setiap komentar Bapak dan Ibu sangat berarti untuk kami. Baik, dengan semangat dari Bapak dan Ibu yang telah mengetik nomor 2 di komentar, yang saya lihat sudah sangat banyak dan ini luar biasa, mari kita gali lebih dalam lagi. Memahami kekuatan hubungan sosial adalah fondasinya, tetapi sebuah fondasi yang kokoh harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat. Pilar pertama dan yang paling mendasar adalah kesehatan fisik.
Kita tidak bisa memisahkan antara jiwa yang bersemangat dan raga yang lemah. Keduanya terhubung oleh sebuah jembatan yang sangat rumit. Jika kita ingin menikmati kebersamaan dengan teman-teman baru, jalan-jalan sore, atau sekadar bercengkrama dengan cucu tanpa kehabisan napas, maka merawat tubuh ini adalah sebuah keharusan yang mutlak. Dan merawat tubuh di usia yang lebih matang ini bukan lagi tentang memiliki six-pack atau berlari maraton, melainkan tentang konsistensi, kelembutan, dan kecerdasan dalam memilih apa yang terbaik untuk kita. Mari kita bicara tentang gerakan. Setelah berjam-jam duduk atau berbaring, otot-otot kita, terutama di area kaki dan punggung, akan melemah dan kaku. Sendi-sendi akan mengeluarkan bunyi, krek-krek, yang kadang membuat kita khawatir. Solusinya? Bukan dengan tidak bergerak sama sekali, justru sebaliknya. Kita harus bergerak, tetapi dengan cara yang bijak. Aktivitas fisik untuk lansia itu bukanlah sebuah beban, ia adalah sebuah investasi untuk kemandirian kita. Coba bayangkan, jika kita tidak kuat berjalan, kita akan sangat bergantung pada orang lain untuk aktivitas paling sederhana. Itu yang tidak kita inginkan, bukan? Oleh karena itu, cara terbaik adalah memulai dari hal yang paling dasar, berjalan kaki. Ini adalah olahraga yang paling alami, paling murah, dan paling mudah dilakukan. Tidak perlu jauh-jauh atau cepat-cepat. Targetnya bukan kecepatan, melainkan konsistensi. Cobalah untuk berjalan di sekitar halaman rumah selama Oktober 15 menit setiap pagi. Rasakan hangatnya sinar matahari pagi yang kaya akan vitamin D, yang sangat wajib untuk kekuatan tulang. Dengarkan kicauan burung, amati tetangga yang lalu lalang, dan ucapkan selamat pagi. Ini adalah kombinasi antara olahraga, mendapatkan vitamin alami, dan bersosialisasi, 3 dalam 1. Jika kaki terasa sakit atau nyeri, duduklah dan istirahat sebentar. Esensinya adalah mendengarkan tubuh kita. Setelah terbiasa, jarak dan waktunya bisa kita tambah sedikit demi sedikit. Selain itu, kekuatan otot juga harus kita jaga. Kita tidak perlu angkat beban berat di gym. Angkat beban kita adalah tubuh kita sendiri. Latihan sederhana seperti berdiri dari duduk tanpa bantuan tangan, atau berjinjit selama beberapa detik untuk menguatkan betis, adalah latihan yang sangat powerful. Latihan-latihan ini menjaga keseimbangan dan mencegah kita dari risiko jatuh, yang merupakan momok yang sangat besar bagi kesehatan lansia. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of the American Geriatric Society menunjukkan bahwa lansia yang rutin melakukan latihan keseimbangan dan kekuatan otot kaki memiliki risiko jatuh 40% lebih rendah. Jatuh bagi kita bukanlah hal sepele, dampaknya bisa sangat serius dan memengaruhi kualitas hidup kita secara permanen. Namun, semua usaha kita dalam bergerak ini akan sia-sia jika tidak didukung oleh bahan bakar yang tepat untuk tubuh kita. Disinilah kita masuk ke pilar kedua, nutrisi. Pola makan di usia senja ini sangat berbeda dengan ketika kita berusia 30 atau 40 tahun. Metabolisme tubuh telah melambat, tetapi kebutuhan nutrisi justru lebih spesifik dan tinggi kualitasnya. Makanan bukan lagi sekadar untuk mengenyangkan, melainkan untuk membangun pertahanan tubuh, mempertahankan massa otot, dan menyediakan energi yang stabil. Fokus kita harus pada 3 hal utama, protein, serat, dan hidrasi. Protein adalah batu bata untuk membangun dan mempertahankan otot. Sumber protein yang baik seperti ikan, telur, tempe, tahu, atau daging ayam tanpa lemak wajib ada dalam piring kita setiap hari. Jika kita malas memasak, buatlah hidangan yang sederhana. Telur rebus adalah sumber protein yang sempurna. Jangan lupa serat dari sayuran dan buah-buahan. Serat tidak hanya untuk melancarkan pencernaan, yang sering menjadi masalah, tetapi juga untuk mengontrol gula darah dan kolesterol. Dan yang paling sering, sungguh-sungguh paling sering, dilupakan adalah minum air yang cukup. Dehidrasi pada lansia sangat berbahaya. Rasa haus kita seringkali tidak sekuat dulu, sehingga kita tidak menyadari bahwa tubuh kita sudah kekurangan cairan. Dehidrasi dapat menyebabkan kelelahan ekstrim, kebingungan mendadak, seperti pikun sesaat, tekanan darah drop, dan bahkan infeksi saluran kemih. Targetkan untuk minum setidaknya 6-8 gelas air putih sehari.
Letakkan teko atau botol air di meja yang mudah terlihat sebagai pengingat. Jika bosan dengan air putih, infused water dengan potongan lemon atau timun bisa menjadi alternatif yang menyegarkan. Terakhir, untuk memastikan semua upaya kita terarah dengan benar, konsultasi dengan dokter spesialis geriatri, ilmu kesehatan lansia, setidaknya setahun sekali adalah sebuah keharusan. Dokter geriatri tidak hanya memeriksa penyakit, tetapi melakukan pemeriksaan komprehensif atas seluruh kondisi kita, mulai dari kemampuan fisik, kognitif, hingga psikologis. Mereka bisa memberikan panduan yang sangat personal sesuai dengan kondisi kita. Ini adalah langkah proaktif yang memberdayakan diri kita sendiri. Kita bukan lagi pasif menunggu sakit, tetapi aktif menjaga agar tetap sehat. Inilah pilar pertama dan kedua yang akan menjadi penopang kuat bagi kebahagiaan kita di usia senja. Sekarang, kita memasuki sebuah dimensi yang seringkali terabaikan dalam percakapan tentang kesehatan di usia senja, namun dampaknya justru paling dalam dan mengakar, kesehatan spiritual dan mental. Jika pilar pertama tadi adalah tentang merawat tubuh fisik, maka pilar ini adalah tentang merawat jiwa kita. Kita bisa saja aktif secara sosial dan fisik prima, tetapi jika batin kita gelisah, resah, dan tidak menemukan kedamaian, maka kebahagiaan itu akan terasa hampa dan sementara. Di titik inilah kita belajar untuk tidak hanya menjalani hidup, tetapi juga menikmati dan mensyukuri hidup yang kita jalani. Kesehatan spiritual ini sangat personal dan unik untuk setiap individu. Ini bukanlah sesuatu yang harus selalu berhubungan dengan agama formal, meskipun bagi banyak orang, itu adalah jalannya. Ini lebih tentang menemukan sebuah praktik atau aktivitas yang mampu membawa kita masuk ke dalam keadaan flow, keadaan di mana kita begitu terfokus dan tenggelam dalam suatu kegiatan sehingga waktu terasa berhenti, kekhawatiran menghilang, dan kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ini adalah bentuk meditasi dalam aksi. Dan kabar baiknya, menemukan flow ini bisa dilakukan melalui hal-hal yang sangat sederhana dan aksesibel bagi kita semua. Mari kita dengarkan kembali kisah inspiratif, kali ini dari Ibu Maria, seorang wanita tangguh berusia 78 tahun dari Medan. Setelah suaminya wafat dan anak-anaknya menetap di luar kota, Ibu Maria mengalami fase di mana dia merasa tidak lagi memiliki tujuan. Saya merasa seperti sebuah boneka tua yang disimpan di dalam lemari. Cantik untuk dilihat sesekali, tapi tidak ada fungsinya lagi, kenangnya. Titik baliknya terjadi ketika seorang cucunya memberikan beberapa potong tanaman hias dan berkata, "Nenek, rawat ya, saya tidak bisa." Awalnya iseng, Ibu Maria mulai merawat tanaman-tanaman itu. Dia belajar dari video di internet, bertukar stek tanaman dengan tetangga, dan perlahan-lahan terasnya berubah menjadi sebuah taman mini yang hijau dan asri. "Apa yang saya dapatkan bukan hanya tanaman yang tumbuh," ujarnya dengan mata berbinar, "tapi sebuah pelajaran hidup yang sangat dalam. Merawat tanaman itu mengajarkan saya untuk sabar. Saya tidak bisa memaksa sebuah kuncup bunga untuk mekar sebelum waktunya. Saya belajar untuk telaten dan penuh perhatian. Setelah menyiram dan membersihkan daun-daunnya di pagi hari, rasa hati saya menjadi sangat tenang. Saya merasa punya tanggung jawab. Ada makhluk hidup yang bergantung pada saya. Dan ketika sebuah tanaman yang hampir mati itu bisa kembali hijau dan subur, rasanya seperti sebuah kemenangan besar. Itu adalah metafora untuk hidup saya sendiri. Saya bisa tumbuh kembali setelah melalui masa-masa sulit." Kisah Ibu Maria adalah bukti nyata bagaimana sebuah hobi yang tampak sederhana bisa menjadi praktik spiritual yang sangat mendalam. Itu adalah bentuk doa melalui tindakan. Bagi bapak dan ibu, aktivitasnya bisa sangat beragam. Bisa seperti Ibu Maria dengan berkebun, atau bisa juga dengan merajut, melukis, memelihara burung kicau, atau bahkan sekadar duduk tenang sambil mendengarkan musik klasik atau rekaman murotal. Intinya adalah menemukan sebuah aktivitas yang membuat kita lupa akan waktu, yang membuat kita merasa hadir sepenuhnya pada saat ini, dan yang memberikan kita perasaan tenang dan puas setelah melakukannya. Bagi banyak pria, seperti Bapak Sutrisno yang kita dengar ceritanya sebelumnya, jalur spiritualnya seringkali ditemukan dalam komunitas. Setelah aktif secara sosial,
Pak Sutrisno menemukan ketenangan yang lebih dalam lagi dengan bergabung dalam pengajian rutin dan kelompok diskusi keagamaan di lingkungannya. Di sana, kami tidak hanya membahas kitab suci, tetapi juga berbagi cerita hidup dan saling menguatkan. Saya merasa tetap terhubung dengan Sang Pencipta dan juga dengan sesama. Itu memberikan saya ketenangan batin yang luar atas. Masalah hidup masih ada, tapi cara saya memandangnya sudah berubah. Saya jadi lebih ikhlas dan kuat, tuturnya. Ini menunjukkan bahwa jalan spiritual dan sosial bisa sangat beririsan dan saling menguatkan. Praktik lainnya yang sangat powerful adalah praktik syukur. Ini mungkin terdengar klise, tapi dampaknya secara ilmiah sangat nyata. Sebuah studi yang dilakukan oleh University of California menemukan bahwa individu yang rutin menuliskan hal-hal yang mereka syukuri dalam jurnal Gratitude, menunjukkan tingkat optimisme yang lebih tinggi, tidur yang lebih nyenyak, dan bahkan jarang mengalami sakit fisik. Cara melakukannya mudah. Setiap malam, sebelum tidur, cobalah ingat 3 hal baik yang terjadi hari itu, sekecil apapun. Bisa saja hari ini matahari cerah, makanan yang dimasak ternyata enak, atau ada telepon dari cucu. Dengan membiasakan otak untuk memindai dan mengingat hal-hal positif, perlahan-lahan kita akan melatih diri untuk memandang hidup dari sudut pandang yang lebih cerah dan penuh syukur. Nah, Bapak dan Ibu pemberani, kita sudah membahas begitu banyak hal. Dari membangun hubungan, merawat tubuh, hingga menemukan kedamaian batin. Saya penasaran, apakah semangat Bapak dan Ibu masih membara untuk menerapkan semua ini? Apakah ada cerita Ibu Maria atau Pak Sutrisno yang menginspirasi? Untuk Bapak dan Ibu yang masih setia menyimak sampai di detik ini, dan saya tahu itu membutuhkan konsentrasi yang luar biasa, mari kita buktikan kekompakan kita sekali lagi. Tolong ketik nomor 4 di kolom komentar bawah ini. Tunjukkan bahwa kita adalah komunitas pembelajar yang tidak kenal menyerah. Setiap komentar Bapak dan Ibu adalah penyemangat bagi kami untuk terus membuat konten yang bermanfaat. Mari kita berhenti sejenak dan menyatukan semua benang merah yang telah kita bahas. Dari pembicaraan kita yang mendalam ini, sebuah gambaran yang sangat jelas dan memberdayakan mulai terbentuk. Menjadi seorang lansia yang hidup sendiri sama sekali bukanlah sebuah kalimat hukuman atau akhir dari segalanya. Itu adalah persepsi lama yang harus kita patahkan bersama. Justru, melalui pemahaman yang jernih dan tindakan yang bijaksana, fase hidup ini bisa kita transformasi menjadi sebuah babak hidup yang paling bermakna, paling merdeka, dan mungkin, yang paling membahagiakan setelah sekian tahun terlibat dalam berbagai peran dan kewajiban. Ini adalah era di mana kita akhirnya memiliki kesempatan emas, sebuah kesempatan yang mungkin tidak kita miliki sebelumnya, untuk fokus sepenuhnya pada diri sendiri. Bayangkan, setelah puluhan tahun mengurus anak, bekerja keras, dan memprioritaskan kebutuhan orang lain, kini waktunya tiba untuk merawat diri kita dengan standar dan kasih sayang yang lebih tinggi. Ini bukanlah tindakan egois, ini adalah sebuah tindakan bijaksana dan necessary. Karena jika kita sehat dan bahagia, kita justru tidak akan menjadi beban bagi anak cucu kita. Sebaliknya, kita akan menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi mereka. Kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa hidup itu selalu berharga pada usia berapapun, dan bahwa tantangan hidup bisa dihadapi dengan resilien dan kegembiraan. Kemandirian yang kita jaga melalui olahraga kaki yang rutin dan pola makanan yang bergizi adalah sebuah hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Itu adalah kunci untuk membuka pintu kebebasan. Jika kita masih kuat berjalan, masih lincah bergerak, dan masih memiliki energi yang cukup, maka dunia masih terbuka lebar untuk kita jelajahi. Kita bisa jalan-jalan ke taman, berkunjung ke rumah teman, atau bahkan melakukan perjalanan singkat tanpa harus terus-menerus meminta bantuan orang lain. Itu adalah sebuah kemewahan yang tak ternilai harganya. Lalu, jaringan sosial yang kita bangun, dari hal sederhana seperti menyapa tetangga hingga ikut dalam komunitas yang solid, adalah jaring pengaman emosional kita. Mereka adalah keluarga pilihan yang akan menangkap kita jika suatu saat kita jatuh, baik secara harfiah maupun metaforis. Mereka adalah sumber tawa, berbagi cerita, dan dukungan yang membuat hidup terasa ringan untuk dijalani.
Mereka mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Dan yang paling dalam, praktik spiritual dan mental yang kita pupuk, entah melalui berkebun, beribadah, atau menulis jurnal syukur, adalah kompas internal kita. Itu adalah sumber ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh gejolak dunia luar. Itulah yang memberikan kita kedamaian di tengah kesendirian, yang mengubah kesepian menjadi kesunyian yang produktif dan penuh makna. Itu adalah dasar yang membuat kita tetap tegak setelah menghadapi badai hidup. Oleh karena itu, pesan inti dari semua ini adalah satu, pilihan ada di tangan kita. Narasi tentang lansia yang rapuh, tersisih, dan pasif adalah narasi usang. Kita adalah generasi yang lebih tangguh, lebih berpengetahuan, dan lebih berdaya daripada yang disadari. Kita memiliki semua alat dan ilmu yang diperlukan untuk menulis ulang cerita kita sendiri. Harus ada niat yang bulat dari dalam diri, dari atas dalam hati sanubari, untuk mengatakan, saya layak untuk bahagia dan sehat, dan saya akan mengambil langkah-langkah untuk mewujudkannya. Langkahnya tidak harus dramatis. Tidak harus langsung mengubah segalanya dalam satu hari. Mulailah dari yang paling kecil, yang paling mudah. Jika hari ini hanya bisa berjalan kaki 5 menit, itu sudah sebuah kemenangan besar. Jika hari ini bisa tersenyum dan menyapa satu orang, itu adalah sebuah hubungan yang tercipta. Jika hari ini bisa memasak makanan bergizi untuk sendiri, itu adalah sebuah bentuk penghargaan pada tubuh. Konsistensi dalam tindakan-tindakan kecil inilah yang pada akhirnya akan mengubah segalanya. Jangan menunggu besok, jangan menunggu mood yang tepat, atau menunggu orang lain yang mengajak. Lakukan sekarang juga. Ambil kendali itu, karena tidak ada yang bisa melakukannya untuk kita. Kita adalah kapten dari kapal kita sendiri, dan laut masa tua ini menanti untuk dijelajahi dengan penuh keyakinan dan sukacita. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, setelah kita menyusuri perjalanan panjang dan mendalam selama 7 paragraf ini, mari kita berdiri sejenak di garis akhir ini untuk memandang kembali seluruh pemandangan yang telah kita lewati. Kesimpulan akhir dari semua yang telah kita bahas bukanlah sebuah teori yang rumit, melainkan sebuah filosofi hidup yang sederhana namun sangat powerful. Rahasia untuk mencapai kesehatan dan kebahagiaan di usia senja, meskipun hidup sendiri, sebenarnya terletak pada 3 pilar utama yang saling terhubung dan saling menguatkan, membentuk sebuah segitiga emas kesejahteraan. Pilar pertama adalah kesehatan fisik yang proaktif. Ini adalah fondasi dasar segala sesuatu. Tanpa tubuh yang cukup kuat dan sehat, sangat sulit untuk menikmati aspek-aspek hidup lainnya. Pilar ini dibangun bukan dengan obat-obatan mahal, tetapi dengan disiplin sehari-hari yang konsisten, dengan menjaga pola makanan bergizi yang kaya protein dan serat, dengan memastikan cukup minum air putih untuk menghindari dehidrasi yang berbahaya, dan yang terpenting, dengan menjaga tubuh tetap aktif bergerak. Olahraga ringan seperti berjalan kaki secara rutin bukan hanya untuk menguatkan otot-otot di kaki dan menjaga mobilitas, tetapi juga untuk memompa jantung dan menyegarkan pikiran. Dan yang tidak kalah penting, kunjungan berkala ke dokter geriatri adalah sebuah keharusan, sebuah tindakan cerdas untuk memantau kesehatan secara keseluruhan dan mencegah masalah sebelum terjadi. Pilar kedua adalah koneksi sosial yang berkualitas. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, dan kebutuhan ini tidak pernah pudar seiring bertambahnya usia, justru semakin menguat. Pilar ini mengajarkan bahwa kesendirian tidak harus berarti kesepian. Kita bisa, dan harus, secara aktif membangun dan memelihara jaringan sosial kita. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti menyapa tetangga, hingga terlibat dalam komunitas seperti posyandu lansia, kelompok senam, atau pengajian. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Harvard selama 80 tahun dan kisah nyata Bapak Sutrisno dari Surabaya, hubungan yang penuh makna adalah penyangga terkuat terhadap stres dan penyakit, sekaligus sumber kebahagiaan dan umur panjang yang paling terpercaya. Dan pilar ketiga, yang menjadi penyeimbang sekaligus penguat, adalah kesehatan spiritual dan mental yang terpupur. Ini adalah tentang menemukan ketenangan, tujuan, dan makna dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita melakukannya? Dengan menemukan aktivitas yang membawa kita pada keadaan flow, di mana kita sepenuhnya hadir dan terhubung,
seperti yang dilakukan Ibu Maria dari Medan dengan berkebunnya. Ini juga tentang praktik syukur, tentang belajar memandang hidup dari sisi yang terang, dan tentang menerima perjalanan hidup dengan penuh keikhlasan. Pilar ini memberikan kita ketahanan emosional untuk menghadapi pasang surut hidup dengan tenang dan bijaksana. Bapak dan Ibu, lansia yang bahagia dan tangguh bukanlah mereka yang tidak pernah merasakan pahitnya hidup. Mereka adalah orang-orang seperti Bapak Sutrisno dan Ibu Maria, orang-orang seperti kita, yang setelah terjatuh, memilih untuk bangkit kembali. Mereka yang memilih untuk merespons tantangan dengan tindakan nyata, bukan dengan kepasrahan. Mereka yang memahami bahwa jika satu pintu tertutup, selalu ada jendela lain yang terbuka menuju cahaya. Mereka yang memilih untuk fokus pada apa yang masih bisa dilakukan, bukan pada apa yang telah hilang. Sekarang, setelah semua ilmu dan inspirasi ini kita dapatkan bersama, tibalah saatnya untuk aksi. Pengetahuan tanpa tindakan adalah percuma. Dan tindakan Bapak dan Ibu selanjutnya sangatlah penting, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk membangun komunitas, kebijaksanaan lansia, yang lebih besar dan lebih solid. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mengambil 3 langkah sederhana namun sangat berarti. Like video ini. Berikan tanda hati sebagai bentuk apresiasi bahwa konten ini bermanfaat. Setiap like adalah sinyal bagi platform untuk menyebarkan video ini kepada lebih banyak lansia lain yang mungkin sangat membutuhkan motivasi ini. Subscribe channel Kebijaksanaan Lansia. Dengan berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi, Bapak dan Ibu tidak akan ketinggalan berbagai tips kesehatan, wawancara dengan dokter, cerita inspiratif, dan strategi hidup lainnya yang kami sajikan secara rutin. Mari jadikan channel ini sumber ilmu dan inspirasi kita bersama. Share video ini. Sebarkan ke grup keluarga WhatsApp, ke teman-teman sepermainan, atau ke tetangga yang Bapak, Ibu tahu mungkin sedang berjuang dengan kesepian. Siapa tahu, dengan berbagi, Bapak dan Ibu sedang mengulurkan tangan dan menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang membutuhkan. Kita bisa saling menguatkan. Dari hati yang paling dalam, terima kasih. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan semangat belajar Bapak dan Ibu yang tidak pernah pudar. Teruslah bersemangat, teruslah bergerak, dan teruslah bersosialisasi. Nantikan video-video bermanfaat selanjutnya dari channel Kebijaksanaan Lansia. Sampai jumpa, dan jaga kesehatan selalu.